kaya yang berprofesi sebagai tukang becak. Walaupun hidup pas-pasan, tapi Pak Doni selalu merasa bersyukur dalam hidupnya. Suatu ketika, Pak Doni mendapat sewa yang lumayan jauh jaraknya. Pak Doni senang sekali, karena semakin jauh jarak tempuhnya, berarti semakin banyak ongkosnya. Semakin banyak ongkosnya, semakin banyak uang yang bisa diberikannya kepada istrinya nanti. Perjalanan pulang pergi hampir memakan waktu 2 jam. Lalu ketika perjalanan mau pulang ke rumah, tepat di depan sebuah rumah sakit, Pak Doni dihentikan oleh seorang wanita berumur sekitar 30 tahunan. Si wanita menggendong bayi, dan tangan kanannya menggandeng anak laki-laki berumur sekitar 5 tahun. Dia juga membawa 2 tas berukuran lumayan besar. Dilihat dari penampilan luarnya, si wanita kelihatannya sangat lemas. Wajahnya juga pucat pasi. Pak Doni dengan spontan bertanya, apakah si wanita baru saja melakukan persalinan? Si wanita pun mengangguk. Setelah menanyakan arah tujuannya, Pak Doni pun mengendarai becaknya sesuai arahan si wanita. Tidak lama, si wanita pun meminta Pak Doni menghentikan becaknya tepat di depan sebuah gang kecil. Pak Doni menanyakan, yang mana rumah si wanita? Maksud Pak Doni adalah ia ingin membantu membawakan barang-barang si wanita. Si wanita menolak. Pak Doni sedikit memaksa. Bukan karena ada niat jahat, Pak Doni hanya nggak tega melihat seorang wanita yang habis melakukan persalinan harus membawa barang sebanyak itu. Tapi lagi-lagi si wanita menolak. Kali ini penolakannya disertai wajah masam. Pak Doni akhirnya diam saja. Si wanita membayar sewanya, lalu ia masuk ke dalam gang. Pak Doni sempat menunggu sebentar untuk memastikan si wanita baik-baik saja. Tapi tak lama, si wanita pun berbelok dan menghilang dari jangkauan mata Pak Doni. Lalu entah kenapa Pak Doni merasa ada yang janggal dengan si wanita. Pak Doni heran kenapa si wanita menolak bantuannya untuk membawakan barang-barangnya. Bukankah wanita yang habis bersalin tubuhnya masih lemas? Ya normalnya mereka pasti akan senang kalau dibantu. Tapi yang ini malah terkesan marah dengan tawaran Pak Doni. Pak Doni pun berusaha berpikir positif. Mungkin si wanita mengira ia punya niat jahat, dan si wanita hanya waspada saja. Pak Doni pun melajukan becaknya lagi. Sesampainya di rumah, Pak Doni pun menceritakan hal itu kepada istri dan anak perempuannya yang sudah berumur 14 tahun. 2 hari kemudian, rumah Pak Doni kedatangan 2 oknum polisi yang ingin membawa Pak Doni ke kantor polisi untuk dimintai keterangannya. Pak Doni bingung apa yang terjadi, karena ia merasa tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Istri dan anak Pak Doni memohon kepada si polisi untuk tidak menangkap Pak Doni. Mereka takut beliau dipenjara. Pak polisi pun menegaskan kalau Pak Doni untuk sementara hanya dijadikan saksi. Pak Doni meyakinkan anak istrinya kalau ia baik-baik saja dan mereka gak perlu khawatir karena ia yakin betul tidak melakukan kejahatan apapun. Pak polisi membawa Pak Doni ke kantornya. Sesampainya di kantor polisi, Pak Doni mengetahui ada kasus penemuan mayat bayi di sebuah sungai. Dan titik penemuan mayat si bayi tidak terlalu jauh dari gang di mana Pak Doni pernah mengantarkan seorang wanita yang habis bersalin. Ternyata wanita itu tidak menginginkan si bayi, dan ia pun dengan tega membuang bayinya ke sungai. Dan secara kebetulan Pak Doni lah yang mengantarkan si wanita ke tempat di mana ia akan membuang bayinya. Dan di saat Pak Doni menurunkan si wanita, ada saksi mata yang melihat kalau Pak Doni lah yang sudah mengantarkan si wanita.
Si wanita tersebut sudah ditahan. Pak Doni pun menceritakan kronologi saat si wanita menumpang becaknya hingga menurunkannya di depan gang. Pak Doni juga mengungkapkan kecurigaannya, kenapa si wanita menolak bantuannya. Ternyata si wanita tidak ingin ada yang tahu kalau ia berniat membuang bayinya. Si wanita adalah seorang perantauan yang menurut pengakuannya tidak memiliki keluarga. Suaminya meninggalkannya ketika ia hamil 5 bulan anak keduanya. Tekanan ekonomi membuatnya gelap mata, sehingga ia tega membuang bayinya ke sungai. Pak Doni nyaris menitikkan air mata. Lalu Pak Doni teringat akan anak laki-laki berumur 5 tahun yang dibawa si wanita. Pak Doni mempertanyakan nasib si anak pada Pak Polisi. Yang dijawab Pak Polisi, anak itu akan dibawa ke panti asuhan selama ibunya ditahan. Pak Doni merasa iba. Ia pun menawarkan diri, boleh nggak selama menunggu ibunya bebas, ia mengasuh si anak tersebut. Pak Polisi meminta Pak Doni menemui si wanita untuk meminta izin. Ketika Pak Doni mengutarakan niat hatinya, di balik jeruji, si wanita hanya menjawab silakan saja. Toh dia merasa hidupnya sudah hancur ketika suaminya meninggalkannya. Bahkan si wanita mempersilahkan seandainya Pak Doni mau mengadopsi anaknya selamanya. Karena dia sendiri pun tidak yakin setelah keluar penjara akan mampu menghidupi anaknya. Pak Doni hanya dapat mengelus dada mendengar ucapan si wanita. Sebegitu besarkah beban hidupnya, sampai-sampai ia sendiri merasa tidak memiliki masa depan lagi. Dia kelihatan sangat depresi. Atas bimbingan Pak Polisi, Pak Doni pun melakukan proses adopsi untuk anak si wanita. Setelah memakan waktu sekian lama, akhirnya Pak Doni pun mendapatkan hak asuh anak tersebut. Alhamdulillahnya, istri dan anak gadis Pak Doni menerima kedatangan anggota baru keluarga mereka dengan senang hati. Awalnya Pak Doni dan istrinya rutin mengunjungi si wanita. Tapi lama-lama karena si wanita tidak bersedia bertemu lagi, Pak Doni dan istrinya pun tidak pernah datang lagi. Menurut pengakuan sipir penjara, si wanita tambah parah depresinya, dan ada kemungkinan ia akan dibawa ke rumah sakit jiwa. Sekian kisah saya kali ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya.